Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 270. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amani sama dengan bacaan-bacaan. Bentuk tunggalnya adalah ummiyah. Makna yang senada diungkapkan pula oleh salah seorang penyair yang bernama Ka'ab ibnu Jubair. Tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu laqalhi mamal maqadir. Membaca kitabullah di awal dan akhir malam, tetapi hasilnya menjumpai ajal yang telah ditakdirkan. Penyair mengkonstantir sikap mereka dalam membaca kitabullah Taurat. Ternyata mereka hanya membaca lafaz-lafaznya saja tanpa memahami isi kandungan yang dibacanya. Sebagai buktinya, apa yang mereka baca itu tidak mereka wujudkan dalam amaliyah dan tingkah laku mereka sehari-hari. Pengertian syair di atas sama dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina hummilu Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka tidak lain adalah kaum yang kerdil. Tingkah laku mereka hanyalah berdasarkan zan atau sangkaan belaka. Sedikit pun mereka tidak memiliki martabat keyakinan yang dilandasi dengan argumentasi yang tegas dan kuat yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang suka menentang perkara yang hak, sekalipun duduk perkaranya sudah jelas, dan juga terkenal paling gemar membohong, suka menipu, gemar memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti melalui riba, menipu, dan memalsu. Tetapi sekalipun demikian, kenyataannya mereka masih juga mengakui dirinya sebagai orang-orang yang paling utama. Demikian pula rekan-rekannya yang hidup di zaman sekarang. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Al-wail yaitu kalimat yang diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah. Kata wail juga merupakan dosa terhadap diri sendiri agar mendapat kecelakaan atau siksaan. Berikut ini penjelasan dari Allah yang menerangkan arti kata wail. Isi kandungannya menceritakan keadaan orang kafir. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Arti dari ayat di atas adalah kecelakaan yang besar. Semoga menimpa mereka para ulama yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakannya kepada kalangan awam bahwa ini adalah dari sisi Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Liyashtaru bihi samanan qalila.
Mereka melakukan pemalsuan ini dengan tujuan agar mendapat imbalan dari kalangan mereka Bani Israel atas perbuatannya. Dalam ayat dijelaskan bahwa harga yang mereka terima itu sedikit sekali, padahal kenyataannya banyak. Sebab perkara yang mereka jual adalah perkara yang hak, yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu jumlah materi yang mereka terima amatlah kecil apabila dibandingkan dengan perkara yang mereka jual, yaitu barang yang hak. Diriwayatkan oleh sebuah hadis bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan para rohib Yahudi. Mereka merasa khawatir kehilangan jabatan kepemimpinannya apabila nama Nabi Muhammad SAW tetap dibiarkan ada dalam kitab mereka. Oleh karena itu mereka segera merubahnya. Kemudian Allah mengulangi lagi ancamannya pada mereka. Untuk itu Allah berfirman, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Mereka berhak menerima hukuman yang berat sebab mereka berani merubah isi kitabullah Taurat. Dan celakalah mereka karena mau menerima uang suap dan berani melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang Yahudi yang menulis dan merubah kitab Taurat telah melakukan 3 kejahatan, yaitu merubah sifat Nabi Muhammad SAW, berbohong terhadap Allah, dan menerima uang suap. Oleh karena itu mereka diancam dan dilaknat karena melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Al-Ustadz Muhammad Abdu mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka terhadap kitabnya, maka hendaknya ia melihat apa yang mereka pegang sekarang. Maka akan tampak di hadapannya dengan jelas bahwa kitab suci yang mereka pegang itu sama seperti buku karangan biasa yang membicarakan masalah akidah dan hukum-hukum agama. Dalam pengertian ini bahwa keaslian kitab tersebut telah hilang karena telah dirubah oleh tangan mereka. Kitab tersebut kini sudah tidak asli lagi. Isinya sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menipu dan merusak agama mereka sendiri. Lalu dikatakan bahwa ini dari Tuhan. Padahal hakikatnya mereka menyelewengkan pengikutnya dari kitabullah yang sebenarnya dan menyesatkan mereka dari petunjuk yang benar. Perbuatan seperti ini hanya akan dilakukan oleh yang mempunyai sifat seperti berikut ini, bahwa seseorang yang membangkang dari agama dan bertujuan merusak serta menyesatkan pemeluk-pemeluknya dalam menjalankan niat busuknya ini, ia akan menghiasi dirinya dengan pakaian agama dan berpura-pura menjadi ahli kebajikan agar mendapat kepercayaan dari orang banyak, sekalipun hakikatnya ia menipu. Dan ada kalanya dilakukan oleh seseorang yang sengaja mereka-reka penakwilan dengan tujuan memudahkan manusia untuk menyeleweng dari syariat agama, yang mana dengan perbuatan ini ia ingin mendapatkan imbalan harta atau kedudukan. Demikianlah pendapat Al-Ustadz Muhammad Abdu.